Semangat pagi! Hari ini adalah hari pertama di bulan Februari dan kita sudah melewati 1 bulan yang lalu. Bagaimana situasi perkembangan rohani kita? Tentunya ada saja suka dan duka yang kita lewati. Di hari yang baru ini, mari kita terus bergantung kepada Tuhan dan kita mensyukuri hal-hal berkat yang Tuhan berikan. Untuk itu saya ingin berbagi satu cerita yang saya syukuri beberapa hari yang lalu. Jadi blender di rumah kami rusak dan saya berencana untuk membeli yang baru karena saya tidak bisa terlalu banyak menggunakan pergelangan tangan kanan saya semenjak kecelakaan di Bali waktu pelayanan yang lalu. Jadi karena sempat retak, setelah agak pulih, jadi saya tidak berikan tekanan yang terlalu besar kepada pergelangan tangan saya untuk mengulek maksudnya ya. Jadi itulah kenapa saya memerlukan blender untuk masak sehari-hari. Jadi saya sudah pergi ke toko elektronik, saya sudah lihat satu model yang saya incar, tapi harganya menurut saya agak mahal. Jadi saya pikir udahlah saya cari aja di toko online. Sampai di rumah, saya mulai cari-cari toko-toko online tentang model blender yang saya suka. Saya temukan di toko A, oh ini harganya lebih murah dari yang di toko elektronik yang saya kunjungi. Saya sudah berencana untuk membeli di toko A ini. Tapi tidak lama setelah itu masuk chatting di handphone saya. Bilang begini, Nes, mana nomor rekening? Itu ada yang udah transfer angpau. Saya harus kirimkan sama kamu. Waduh, saya sukacita yang besar sekali. Ada yang kasih saya angpau. Lalu saya kasih nomor rekening saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada orang yang sudah memberi saya angpau. Jadi ternyata orang ini tinggal di luar negeri. Jadi dia ingin berikan hadiah sama saya, tapi setelah dihitung-hitung, ongkirnya lebih besar dari harga hadiahnya. Jadi lebih bagus dia kirim saja cash-nya. Jadi saya berterima kasih kepada Tuhan, karena rencana Tuhan itu seringkali di luar dugaan saya. Jadi dengan angpau itu, saya langsung belikan blender. Dan ternyata saya bisa temukan lagi di toko B dengan harga blender yang sama yang jauh lebih murah 10.000 dari toko A. Saya bersuka cita bahwa Tuhan terus memberikan yang terbaik kepada kita selama kita terus berharap kepada Tuhan. Ini hal yang saya syukuri, saya percaya Anda pun merasakan hal-hal yang dapat Anda syukuri dari berkat-berkat Tuhan. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 1 Februari ialah Perintah-perintahnya teguh. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Mazmur 111 ayat 7 dan 8. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Penjelasannya, Adam dan Hawa ketika mereka dijadikan mempunyai pengetahuan akan hukum Allah. Hukum itu dicetak dalam hati mereka, dan mereka mengerti segala tuntutannya atas mereka. Hukum Allah sudah ada sebelum manusia dijadikan. Hukum itu disesuaikan kepada keadaan makhluk-makhluk yang suci, malaikat-malaikat pun diperintahkan oleh hukum itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, prinsip-prinsip kebenaran tidak diubahkan. Tidak ada yang diambil dari hukum itu. Tidak satu pun dari peraturannya yang suci dapat diperbaiki. Dan sebagaimana hukum itu telah ada sejak permulaan, begitu pula hukum itu akan ada sepanjang zaman kekal yang tiada berkesudahan. Kewajiban kita untuk menuruti hukum ini adalah menjadi beban pekabaran rahmat yang terakhir kepada dunia. Hukum Allah itu bukanlah suatu perkara yang baru. Itu bukanlah kesucian yang dijadikan, melainkan kesucian yang diberitahukan. Itu adalah peraturan prinsip-prinsip yang menyatakan kemurahan, kebaikan, dan kasih. Itu menyatakan tabiat Allah kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan menyatakan dengan jelas segenap kewajiban manusia. Hukum kasih itu adalah dasar pemerintahan Allah.
Kebahagiaan semua makhluk cerdas tergantung pada keselarasan mereka yang sempurna dengan prinsip-prinsip kebenarannya yang besar. Allah menginginkan dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih, pelayanan yang berasal dari semua penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak berkenan pada penurutan paksaan, dan kepada semua orang ia memberikan kebebasan kemauan, agar mereka boleh memberikan kepadanya pelayanan sukarela. Segala titahnya teguh, apapun yang dibangun atas kekuasaan manusia akan dirubuhkan. Tetapi apa yang dialaskan atas batu firman Allah yang tiada dapat diubahkan akan berdiri tetap selama-lamanya. Undang-undang suci yang dibenci oleh iblis dan berusaha untuk membinasakannya akan dihormati di seluruh alam semesta yang tiada berdosa. Aplikasinya hari ini, sebagaimana Tuhan memberikan hukum kepada kita untuk kita turuti secara disiplin, mari kita buat hari ini satu hukum untuk diri kita sendiri. Contohnya adalah, mari kita menetapkan satu perintah, yaitu kita baca satu ayat Alkitab setiap hari. Di luar ayat renungan pagi yang setiap hari kita baca ya. Karena kenapa? Karena dengan sering-sering kita membaca firman Tuhan, iman kita semakin teguh akan janji Tuhan, dan kita semakin yakin bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Bisa jadi kita membaca ayat Alkitab tersebut dengan mengambil Alkitab kita dan kita buka setiap hari untuk mencari satu ayat Alkitab. Cara yang lain bagi Anda yang tinggal di perkotaan yang sibuk dengan berbagai hal, Anda bisa juga setting di handphone Anda widget Alkitab. Jadi kalau saya pasang widget di handphone saya, dan widget Alkitab ini akan mengganti ayat Alkitab setiap hari secara otomatis. Jadi dia akan random, akan mengacak ayat-ayat Alkitab yang dapat kita baca setiap hari. Apapun caranya, mari kita baca satu ayat Alkitab setiap hari secara disiplin. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak kepada Anda semua, mari kita terus mengucapkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena semakin banyak berdoa, semakin banyak kuasa. Tidak berdoa, tentu tidak akan ada kuasa yang kita rasakan. Untuk itu, jika Anda ingin turut didoakan, Anda boleh menuliskan permohonan doa tersebut di kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.